gizi kronis mulai pada bayi di 1000 hari pertamanya dari nah, stunting ini biasanya terjadi pada saat mulai dari kehamilan, Kak Bagas. Iya, betul sekali. Nah, biasanya, kemudian setelah lahir dia juga akan mengalami stunting. Iya. Nah, bayi stunting ini tumbuh lebih pendek dari standar bayi pada umumnya. Tapi yang pendek belum tentu stunting gitu. Nah, biasanya itu di bayi stunting itu tumbuh lebih pendek ya kalau tadi ya. Biasanya kalau rata-rata umur di usia 1 tahun, tapi ternyata tingginya belum menempati tinggi minimal gitu ya kalau tadi. Iya, karena kalau misalkan bayi ini tidak mendapatkan gizi yang cukup, maka dia akan mengalami stunting. Iya. Nah, untuk para remaja terutama, kalau misalkan mereka menikah di usia yang muda, di usia dini, gizi untuk dirinya ini belum tercukupi. Lalu kalau misalkan mereka hamil, gizinya ini terbagi jadi 2, bagi dirinya sendiri dan bagi bayi yang ada di kandungannya. Jadi hal ini juga dapat menyebabkan stunting. Karena gizi itu memang harus benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari seorang pasangan istri itu sendiri ya Pak ya, sebelum seorang ibu sendiri sebelum benar-benar siap untuk mempunyai anak gitu. Karena seumpama kita menjadi istri di usia yang belum minimal, tetapi kita harus bisa membagi gizinya pada anak tersebut. Kalau biasanya kita seumpama di usia minimal aja makan masih disuruh orang tua, apalagi nanti kita harus punya anak dan harus membagi gizinya tersebut dengan anak itu sendiri gitu. Nah, ini ada contoh gambar dari stunting. Kok aku pendek ya dari teman sebayaku? Apa aku ini stunting? Kak Utari mungkin tidak stunting ya Kak Utari ya, karena ini tubuhnya yang tingginya sekali gitu. Biasanya di usia perempuan itu minimal tinggi 165an ya, bisa ya minimal. Saya ini 168 melebihi minimal. Tapi dulu ini saya pendek. Terus kemudian saya minum susu. Minum susu ya Pak? Susu terus ya. Jadi bisa tinggi dan diimbangi juga sama olahraga dan makan makanan yang bergizi. Betul sekali. Next, apa sih ciri-ciri stunting? Ciri-ciri stunting. Ini ada print out dari materi yang mungkin bisa dibaca juga. Yang pertama adalah tubuhnya pendek dari teman-teman sebayanya. Betul sekali. Tubuhnya agak lebih pendek ya Kak. Iya, seperti yang saya katakan tadi, seumpama di usia 1 tahun yang biasanya minimal tingginya segitu, tapi ternyata tidak sesuai dengan minimal tinggi usia anak 1 tahun. Tapi yang bertubuh pendek ini belum tentu stunting karena ada faktor keturunan juga gitu Kak Bagas. Nah, next. Yang kedua ini sering sakit, sering mengalami infeksi. Itu juga dapat mengganggu pertumbuhannya. Sering sakit, biasanya itu juga termasuk dalam ciri-ciri stunting ya Mbak. Iya Kak Bagas. Nah, kemudian kognitif menurun atau IQ-nya rendah. Jadi kecerdasannya ini menurun dan dapat menghambat prestasinya Kak Bagas. Betul sekali. Terus juga ada proses tumbuh kembang terhambat. Nah, proses tumbuh kembang terhambat ini juga sangat berpengaruh sekali. Karena memang tumbuh kembang pada anak ini harus benar-benar baik. Karena di usia bayi atau di usia anak-anak memang tumbuh kembang pada anak tersebut itu harus benar-benar diperhatikan ya Pak Tari ya. Iya, karena pada 2 tahun usia balita ya, di 1000 hari pertamanya ini gizi harus betul-betul dipenuhi, harus diperhatikan karena ini adalah awal mula kehidupan mereka beranjak ya. Kalau misalkan gizi dari pada saat itu belum terpenuhi, kemudian IQ-nya sudah rendah, nah nanti ketika anak ini tumbuh akan mengalami kesulitan untuk menangkap informasi, mungkin dalam pengetahuannya rendah begitu. Nah, selanjutnya terlihat lebih muda dari usia sebayanya. Kalau misalkan ada balita tapi kok wajahnya masih imut-imut, masih kelihatan bayi banget. Tapi usia
usianya lebih agak sedikit tua gitu. Iya, padahal usia 5 tahun tapi kok kelihatannya lebih muda banget. Lebih unyu-unyu gitu ya. Iya, itu kenapa ya? Harus dipertanyakan apakah anak ini mengalami stunting atau tidak gitu. Nah, selanjutnya juga ada menjadi pendiam. Nah, atau pasif ya Kak Bagas? Iya, pasif. Ini juga harus kita perhatikan supaya nanti kita punya anak gitu. Karena pendiam ini bukan hanya menjadi sifat pribadi, tapi memang pendiam ini bisa menjadi ciri-ciri dari stunting itu sendiri gitu. Kok kelihatannya anak ini lemas, terus nggak aktif kayak teman-teman yang lain. Apakah anak ini mengalami stunting begitu Kak Bagas? Mungkin di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, karena kami juga masih belajar bersama-sama ya ibu-ibu semuanya, karena ibu-ibu yang ada di sini pasti sudah sangat berpengalaman dalam mendidik dan merawat buah hatinya Kak Bagas. Next, iya, kenapa stunting itu penting diketahui sebelum menikah? Saya mau tanya, seberapa pentingnya kita untuk mengetahui stunting? Coba deh. Kira-kira pendapat kamu apa? Kenapa stunting ini penting diketahui sebelum menikah? Gimana? Pas? Dari sekolah mana Dek? SMK sana berarti. Kak Bagas pernah ke sana ya? Pernah pas waktu itu kayaknya malam waktu acara apa Pak? PTA. Tamu ambalan ya. Tapi ternyata pas itu waktu hujan terus dan tidak jadi pemutaran film. Tapi pas waktu itu sosialisasinya tetap berjalan, tapi belum begitu lancar. Tiba-tiba ada hujan. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dan harus diketahui sebelum menikah agar tidak mengalami stunting, terutama buat para remaja nih, calon-calon pengantin, buat calon-calon ibu, ya Kak Bagas ya? Iya. Yang pertama ada melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, begitu. Nah, dalam pemeriksaan kesehatan pranikah ini biasanya melakukan pemeriksaan cek darah, kemudian apakah dia mengalami hepatitis atau gimana. Nah, begitu. Selanjutnya persiapan gizi. Nah, ini sangat penting sekali buat adik-adik semuanya ya, calon pengantin. Kalau gizi ini harus dipenuhi agar nantinya kita tidak melahirkan anak-anak yang mengalami stunting begitu. Nah, selanjutnya Kak Bagas. Terus selanjutnya ada imunisasi tetanus ya kalau dari. Iya. Imunisasi tetanus ini ada berapa Kak Bagas? Ada 4. Apa aja Kak tadi? TT1, kemudian TT2 1 bulan setelah TT2 1 bulan setelah TT1, kemudian TT3 berapa Kak Bagas? Terus juga TT4. Ya. Nah, ada 4 imunisasi tetanus ya. Harus diperhatikan ya Kak tadi sebelum kita benar-benar melanjak atau menginjak di usia perkawinan nantinya gitu. Kemudian ada pemeriksaan pemakaian nafsa. Nah, itu juga harus diketahui ya sebelum kita beranjak ke menikah gitu. Nah, nafsa itu tadi apa sih? Ada yang tahu nafsa? Kepanjangan dari nafsa ya Kak tadi? Ada yang tahu? Nafsa? Ada yang tahu nggak? Oke, kita kasih tahu aja. Oke, boleh. Nafsa yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, penyebab stunting nih Kak Utaria. Penyebab stunting itu yang pertama ada gizi buruk saat hamil dan makanan tidak higienis, itu salah satu penyebab dari stunting. Nah, gitu. Terus juga apa Kak Utaria? Yang kedua ada lingkungan tidak bersih dan tidak mendukung. Kalau untuk saat ini layanan kesehatan kan sudah di mana-mana ya Kak. Kalau dulu itu masih terbatas. Nah, ini menjadi hal positif bagi kita untuk tetap melakukan pemeriksaan kesehatan gitu. Nah, lingkungan yang tidak bersih ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, sehingga nantinya kemungkinan bisa menyebabkan stunting juga Kak Bagas. Ya. Dan yang ketiga ada tidak mendapat ASI eksklusif dan kurang asupan
antisipasi gitu ya Kak. MP MPASI ya maksudnya gitu. Nah terus juga infeksi itu salah satu juga penyebab dari stunting gitu. Nutrisi yang harus dipenuhi saat hamil hingga melahirkan agar anak lahir sehat dan tidak stunting. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian ada protein, zat besi, asam folat, serat dan vitamin, kemudian lemak dan kalsium. Nah, contoh dari karbohidrat apa? Nasi, betul. jagung, ketan, gandum, iya kalau tadi, iya itu juga termasuk dalam karbohidrat. Kemudian ada protein, Protein juga. tahu, tempe ya, ikan, daging, telur, susu juga mengandung protein. Kemudian ada zat besi. Zat besi ini dari sayur-sayuran hijau. Kemudian ada asam folat. Asam folat ini pada alpukat ini juga banyak dan manfaatnya ini agar nantinya anak tidak lahir cacat, begitu. Kemudian ada serat dan vitamin terdapat pada buah dan sayur-sayuran. Kemudian ada lemak, tapi ini lemaknya yang sehat atau lemak tak jenuh. Bukan lemak yang nantinya kita dapat membayangkan tubuh kita, bukan ya Pak Tari? Iya, betul sekali. Karena ini kan junk food udah banyak ya. Iya. Ada di mana-mana. Kemudian yang tadi adalah kalsium. Kalsium terdapat pada susu, gitu. Nah, ini gambar apa ya? Gambar ikan. Ada yang tahu kandungan nutrisinya apa aja? Protein. Apa? Lemak. Iya, betul sekali. Protein, lemak, vitamin. Ikan ini salah satu makanan yang kaya akan protein dibandingkan makanan-makanan yang memiliki kandungan protein lainnya. Kemudian ikan ini juga memiliki kandungan lemak tak jenuh atau lemak yang sehat ya. Kemudian mengandung vitamin. Vitaminnya ada vitamin A, vitamin B6, vitamin B12 dan juga vitamin D pada tulang ya kalau vitamin D, tulang dan gigi. Dan kemudian kaya akan mineral begitu. Di sini adik-adik suka makan ikan? Suka nggak? Kita biasakan makan ikan ya, adik-adik ya, untuk menjaga. Iya. Ikan ayam, iwa ayam Pak. Iwa ayam. Ikan laut gitu. Iya, ikan laut. Bukan ikan ayam ya. Bukan ikan ayam. Nah, selanjutnya perkawinan usia anak menyebabkan stunting. Benarkah dan lalu mengapa? Kenapa ya? Kenapa? Di sini saya mau tanya deh, cita-citanya ini nanti mau nikah umur berapa? Belum kepikiran. Pengen nikah muda apa nanti dipersiapkan dulu biar matang dulu? Dipersiapkan dulu. Sekali ya. Bagus ya Kak Bagus ya. Nah, pernikahan dini atau perkawinan yang dilakukan dalam usia yang masih belia, usia anak terutama, ini dapat menyebabkan stunting. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena di usia kurang dari 20 tahun terutama bagi perempuan ini, sistem reproduksi ini masih mengalami proses perkembangan, jadi masih dalam proses tumbuh kembang ya. Jadi kalau misalkan nantinya hamil akan mengalami beberapa resiko hingga nantinya akan mengalami kematian pada sang bayi atau sang ibu. Sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Harus benar-benar diperhatikan ya Pak Tari. Iya, betul sekali Kak Bagas. Dalam genre ada namanya PUP ya Kak Bagas. Pendewasaan usia perkawinan. Nah, pendewasaan usia perkawinan ini adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Gitu. Terus juga pada remaja yang usianya kurang dari 21 tahun bagi perempuan itu nantinya dianggap belum siap untuk hamil atau bahkan
melahirkan ya kalau tadi ya. Betul, secara fisik dan Iya, secara psikologisnya ini fisik belum dan siap. psikologis belum siap. Terus juga nanti dikarenakan pada usia tersebut masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya secara fisik maupun psikis gitu. Dalam genre ada yang namanya program akad nikah keren, yaitu 21 dan 25. 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun laki-laki. Karena di usia ini dianggap bagi perempuan dan laki-laki ini sudah siap dalam segi fisik maupun sisi emosionalnya untuk menghadapi kehidupan berkeluarga begitu. Next, ada aspek yang harus disiapkan Aspek yang sebelum harus disiapkan menikah. sebelum menikah. Ini terutama buat calon pengantin, buat adik-adik ya. Ini masih kelas berapa ya ada di sini? Ini dari kelas berapa ini? Ada yang SD? Kayaknya enggak ada. Gak ada. SMP. SMP kelas berapa? SMP kelas 7. 7. Sama kayak adik saya ya, kelas 7. Masih imut-imut ya. Masih baru pertama kali masuk ya kalau Iya, masih lugu, masih polos. Ada yang SMA kelas berapa? SMA SMK? SMA Kelas 12. Kelas 12. Kelas 11 ada kelas 10? Kelas 10? ada kok itu ya. Ini masih panjang ya Masih prosesnya. panjang sekali prosesnya, harus benar-benar disiapkan ya kalau tadi. Rencananya mau lanjut kuliah atau ke pendidikan selanjutnya enggak? Harus Harus. lanjut, jangan sampai putus di SMA gitu. Yang pertama ada aspek yang dipenuhi ya, mulai dari aspek kesehatan, Aspek kesehatan. fisik. Nah, aspek ini sangat penting diperhatikan bagi terutama yang perempuan tadi, karena apabila perempuan ini menikah di bawah usia 21 tahun ini sangat beresiko, terutama pada kesehatannya sendiri dan pada bayinya. Nah, kalau misalkan seorang remaja yang menikah di bawah usia tersebut bisa mengalami yang namanya anemia, kemudian aborsi, preeklamsia atau tekanan darah tidak stabil, kemudian ada eklamsia atau kejang-kejang dan lain sebagainya. Dan pada sang bayi ini bisa mengalami BBLR atau berat bayi lahir rendah begitu. Dan ada beberapa hal lagi yang sangat berisiko hingga terjadinya kematian. Iya, betul. Terus juga yang kedua adalah aspek psikis atau mental kita. Nah, kalau kita menikah di usia belum minimal yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, itu dianggap psikis atau mental kita belum benar-benar kuat untuk menghadapi kehidupan keluarga yang akan mendatang gitu. Ya, nantinya akan mengalami pertengkaran karena hal-hal yang sepele kemudian terjadi apa yang sekarang ini lagi booming, lagi viral, KDRT ya. KDRT KDRT. terjadi dari pasangan suami istri Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Nah, itu yang lagi viral sekarang ini. Kalau berarti kita harus benar-benar menyiapkan ya kalau tadi. Iya, secara fisik dan mental Secara itu fisik dan utama. mental kita yang utama. Terus juga aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini harus benar-benar kita perhatikan karena seumpama kita sudah menikah di usia tersebut, tapi ekonomi kita dari perekonomian kita belum tercukupi, nantinya pun dapat mengakibatkan yang namanya ketidakharmonisan pada pasangan Betul. suami istri itu sendiri ya. Hingga terjadi nanti pertengkaran KDRT hingga sampailah pada perceraian. Iya. Keempat, terus yang selanjutnya ada Aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini sangat penting ya, terutama bagi adik-adik yang ada di sini karena mereka sudah berkeinginan untuk melanjutkan ke studi selanjutnya. Ini sangat bagus sekali karena untuk di zaman sekarang ini pendidikan sangat menunjang dalam hal nantinya untuk bekerja hingga kita akan dapat mencukupi dalam kebutuhan ekonomi. Betul sekali. Usia minimal siap menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Menikahlah di usia yang siap, sehat dan matang agar tidak stunting di masa yang akan datang. Hati boleh bertemu, pelaminan bisa menunggu. Terima kasih. Mungkin dibuka pertanyaan atau gimana? Cukup, oke. 5 pertanyaan. Oke, boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari adik-adik atau dari ibunya mungkin? Ada ya? Ada nggak?
tanya? Masih malu-malu. Mungkin kalau nanti kalau hal-hal yang seperti ini mungkin mereka malu ya Bu. Iya. Mungkin nanti bisa DM ke saya atau ke Kak Bagas di Betul. Instagram, atau mungkin bisa DM ke Langsung ke- @genre_jepara. Untuk Instagram saya @ut.wn. Untuk Instagram saya Alfian_Bagastia02. Ya, Dan mungkin Instagramnya dari Genre Jepara yaitu @genre_jepara. betul. Nanti semua